Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are feeling well and fit. As in fact, in today's trending topic is about COVID-19 virus. Okay, let me introduce myself. My name is Rizka Alfiana. My student number is 117, and today I'm going to podcast with my partner. His name is Hidayah. She is from grade 2 of SMK Ma'arif and Udara. Hello Hidayah. Hi sis. How are you? Yes, good, thank you. Okay. Today my podcast is topic about homework strategy for learning outside of the classroom. And in here, Mbak Hidayah as research person my podcast. So before starting Q&A, question and answer session, I will say thank you for Mbak Hidayah. Thank you Mbak Hidayah. Yes, yours. Yes. You're welcome. Yes, you're welcome. Okay. Are you ready? I am ready. Yes, let's get started. Homework. Homework is a task that students should do at the offer of the classroom. The first question is, what do you feel when you get homework from your teacher? Apa yang kamu rasakan ketika perasaanmu ketika kamu mendapatkan tugas PR dari rumah? Perasaannya ya ada senangnya, ada tidaknya sih. Karena semangatnya itu ya dikasih tugas ya, nggak di rumah itu main HP-nya ada manfaatnya bisa buat tugas. Okay. Kalau nggak senangnya itu biasanya tugasnya banyak dan dikasih waktunya itu mepet banget. Kita kan juga belum paham materinya, soalnya kan materi yang diberikan kan cuma kayak contoh-contohnya untuk mengerjakan. Jadi saya kadang bingung sama tugasnya itu, kadang ya mengerjakannya sesuai menurut saya gitu. Saya juga seperti kamu Mbak Ida, saya juga terkadang ketika when I do homework, saya harus mengumpulkan niat terlebih dahulu, harus memiliki gambaran dulu untuk seperti apa saya akan membuat tugas. Jadi itu akan membuat mood saya kembali. Okay. The second question is, what do you do when you find it difficult or confused about your homework? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa bingung atau kesusahan dalam mengerjakan tugas? Biasanya sih saya tanya sama kakak saya. Okay. Kalau kakak saya bisa ya dijawab, kalau nggak bisa saya tanya sama Google. Soalnya kan kalau memanfaatkan alat yang ada ya. Soalnya kan kalau tanya sama teman saya kan kadang sama-sama nggak paham. Soalnya materinya cuma materi kayak contoh soal dan penjelasan, jadi kan nggak ada prakteknya, jadi kurang paham sih kalau menurut saya. I think I also like you. My experience as student, when I feel confused or difficult about my homework, I don't have keberanian to ask with my teacher or consult dengan guru saya, but I will ask my friend who is smarter, lebih pintar. Saya akan bertanya ke teman saya yang lebih pintar, dan and I will ask him to explain the material or homework. Will still confused until I understand. Jadi saya akan
bertanya kepada teman saya yang lebih pintar, dan saya akan bertanya apa yang saya merasa kesusahan tentang tugas tersebut sampai saya paham. And first, lebih parahnya lagi, I ask more than one person. Saya bertanyanya itu lebih dari satu orang, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih banyak, and I think it is very crazy. Itu I think saya pikir itu sangat gila buat saya. Okay, the third question. Research 2006 meta-analysis by Duke University psychology Professor Harris Cooper saw that guilt much homework is unhealthy and leaves student feeling stress. Jadi ada sebuah penelitian dari seorang profesor psikologi yang dari Universitas Duke bernama Harris Cooper menunjukkan bahwa memberikan tugas banyak itu dapat akan membuat tidak sehat, tidak baik untuk kesehatan, dan juga akan membuat murid stres. And the third question is, do you ever stress when you have a lot of homework? Apakah kamu pernah stres ketika kamu mendapatkan tugas banyak? Yes, sis. Saya sangat stres sih sebenarnya. Soalnya kan tugas banyak itu, dikasih tugas banyak is okay. Tapi waktunya itu yang kadang membuat saya bingung dan gimana lagi yo. Waktunya itu cuma dikasih kayak tugas yang ini belum selesai, terus dikasih tugas yang ini, dan waktunya itu mepet banget. Jadi kadang suka stres dan udahlah ngerjainnya nanti aja gitu. Oke, menunggu mood. Iya, Okay. bisa. I think it's also with you. That I feel stressed almost every day. I think. And what do you do when stressed about your homework? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa stres dengan tugasmu? Biasanya sih saya kalau ada yang ngajak main ya saya main. Yang kayak mainnya itu di tempat yang sepi dan kayak bener-bener kayak nenangin diri gitu loh, biar ngilangin lah pikiran dari tugas dulu, biar ada pandangan ini mengerjakannya yang mana dulu, dan ya seperti itulah. Kalau saya pribadi, when I feel stressed, I'm going to refreshing or walk to a place. Saya akan pergi refreshing atau jalan-jalan ke sebuah tempat like a hill, seperti ke bukit. I think that can bring my mood back and also find new ideas. Jadi saya pikir pergi ke bukit itu dapat membuat mood, suasana hati saya kembali, dan juga dapat menemukan ide baru, kayak gitu menurut saya. And the fourth question, how do you feel during in pandemic like this with online learning system, but teachers still provide a lot of homework? Apa yang kamu rasakan di saat pandemi seperti ini dengan sistem belajar online, tapi guru tetap memberikan kamu banyak tugas? Apa perasaanmu? Ya sebenarnya perasaan saya sih is okay, nggak apa-apa ya.
kalau banyak tugas ya kan memang di suasana kayak gini lagi corona. Terus kalau menurut Jadi saya pasrah dengan kejadian. maksudnya dengan keadaan. Iya. Perasaan saya sih agak nggak suka ya, soalnya kan tugasnya banyak banget dan nggak paham banget sih sama materinya, soalnya kan nggak dipraktekin langsung. Kalau sedangkan saya itu bisa paham dengan tugas atau soal itu harus dipraktekkan loh, harus dipraktekkan dan ada contohnya. Ya emang di situ ada contohnya, tapi kan nggak ada penjelasan dari guru, jadi kurang paham. Okay. And then what your family opinion about you and it? Biasanya sih kalau ibu saya percaya saya ada tugas, tapi kadang kan saya ngerjain tugas kan semuanya di kamar. Kalau di luar kan bisa kayak rame, nggak tenang gitu. Jadi kita itu harus mengerjakan dengan suasana yang tenang agar kita bisa fokus. Yes. Kalau saya kan biasanya ngerjain di kamar, terus kata ibu saya biasanya bilang, ngapain sih di kamar terus, sini keluar ada kayak ponakan saya, ada keluarga. Terus kan saya bilang, saya lagi ngerjain tugas. Saya bilang, emang tugas setiap hari, padahal itu ya bukan setiap hari lagi. Kadang hampir ya setiap jam itu tadi ada tugas, dan tugasnya itu dikasih waktunya mepet. Jadi alasan saya di kamar ya mengerjakan tugas yang banyak. My experience about homework. Saya di saat pandemi seperti ini emang banyak sekali tugas yang saya dapatkan dari dosen-dosen saya. Saya ya sering stres. Saya sering nggak punya niat, mood saya buruk sekali untuk mengerjakan. Saya juga harus menemukan suasana hati saya dengan hening agar saya bisa fokus untuk mengerjakannya. Tapi apa yang terjadi? Online learning yang membutuhkan waktu, biasanya waktu untuk pembelajaran learning kan itu kan lebih lama, waktunya tidak sesuai dengan pembelajaran seperti biasanya face to face dengan pembelajaran e-learning. Jadi ketika kita dikasih tugas di pandemi saat ini, menurut saya kurang efektif karena kemungkinan keluarga kita akan berpikir buruk about kita, seperti wah main HP terus, nggak mau bantu orang tua. Padahal intinya kita belajar di rumah itu kita harus nyeimbangin, harus membantu orang tua, harus bisa mengerjakan tugas. Intinya kita harus bisa mengatur-ngatur waktu. Tapi ya itulah. Tapi kita juga terkadang di saat kita mengerjakan tugas kita memiliki mood yang buruk, jadi kita nggak bisa fokus kayak gitu. Okay, the last question is, when you got to choice about the homework system, did you choose group assignment or individual assignment? Jadi ketika kamu mendapat dua pilihan tentang sistem PR, kamu lebih memilih sistem PR yang grup, tugas kelompok atau individual atau tugas mandiri, tugas pribadi kayak gitu sendirian? Aku sih lebih memilih tugas kelompok sih. Soalnya kan kalau tugas kelompok itu lebih ringan dan mengerjakannya kan bisa sama teman-teman. Jadi kalau can be explore with knowledge with my friend. Yes. Terus kalau sama teman-teman itu kan bisa rame-rame, yang satu pembelajaran tidak terlalu sepanang, banyak humor kayak gitu. Kalau yang satu nggak tahu bisa tanya yang satunya. Terus kan kalau metanya guru juga, kalau sama teman-teman nggak malu, dan kalau sendiri kan kayak malu kalau yang lain nggak tanya gitu. Kalau sama teman-teman kan lebih asik aja sih. Okay, I see. Okay, so that was the cast my podcast. I think enough for today. Thank you for coming, Mbak Ida. Yes, of course.
Yes, of course. Okay, I think enough for today. Thank you for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.